Haji Parman, SPI, selaku anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Yang kami hormati Bapak Haji Fatkur Rahman, selaku anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Yang kami hormati Ibu Haji Sarnia, selaku anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Yang kami hormati Bapak Camat Mantewe. Yang kami hormati Kapolsek Mantewe. Yang kami hormati Bapak dan Ramil Mantewe. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Desa Sekecamatan Mantewe. Yang kami hormati Bapak Babinsa dan Babin Kaptipmas Desa Sukadamai. Yang kami hormati Bapak Kepala ULWK Kecamatan Mantewe. Yang kami hormati Bapak Kepala MTS Bahrul Ulum. Yang kami hormati Bapak-Bapak mantan Kepala Desa Sukadamai. Yang kami hormati para alim ulama, para sesepuh dan bini sepuh, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama Desa Sukadamai. Dan seluruh tamu undangan serta hadirin yang berbahagia. Marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum. Kami ucapkan selamat datang di acara Tabligh Akbar peringatan Hari Ulang Tahun Desa Sukadamai yang ke-43 dengan mengusung tema mempererat tali silaturahmi antar masyarakat desa. Hadirin yang berbahagia, perkenankan kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Menempati acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan. Acara keempat, Mau'idatul Hasanah atau ceramah agama sekaligus doa. Menempati acara yang terakhir, penutup. Mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan Ummul Kitab. Biridho ilah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Meningkat acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muhammad Zaini Al-Amin. Kepada Muhammad Zaini Al-Amin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو
قول فتحنا عليهم بركات لفتحنا بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Para hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak dan ikuti bersama-sama sambutan dari Bapak Kepala Desa Sukadamai, Bapak Marjuki. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang ulun hormati dan ulun muliakan yaitu Bapak Ustadz Haji Ilham Muhyiddin selaku penceramah kita hari ini beserta rombongan. Yang saya hormati Bapak anggota Dewan DPRD Tanah Bumbu atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Mentewe. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Mentewe. Yang saya hormati Bapak Dankel Kecamatan Mentewe. Bapak dan Ibu Kepala Desa sekecamatan Mentewe, Bapak Babinsa dan Babin Kamtipmas Desa Sukadamai yang saya hormati, Bapak Kepala ULBK Kecamatan Mentewe, yang saya hormati, Bapak-bapak mantan Kepala Desa Desa Sukadamai, yang saya hormati, poro alim, poro habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu perangkat desa, hadirin hadirat yang saya muliakan, serta seluruh warga desa Sukadamai yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya pada malam yang penuh berkah ini. Kita dapat berkumpul bersama dalam acara yang sungguh mulia, Tabligh Akbar, sebagai salah satu rangkaian peringatan Sukadamai yang ke-43 tahun. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya atas nama pemerintah desa Sukadamai menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan yang mendalam atas semangat kebersamaan dan partisipasi seluruh warga dalam memeriahkan hari jadi desa kita tercinta. 43 tahun bukanlah usia yang singkat bagi sebuah komunitas. Di dalamnya terukir berbagai kisah perjuangan dan torehan karya yang telah membentuk desa Sukadamai menjadi seperti yang kita lihat saat ini. Momentum peringatan hari ulang tahun ini dan khususnya melalui kegiatan Tabligh Akbar ini bukanlah sekedar perayaan semata,
Lebih dari itu, ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk merenungkan perjalanan panjang yang telah dilalui. Menengok ke belakang untuk menghargai setiap tetes keringat dan pengorbanan para pendahulu kita, para perintis desa Sukadamai, merah yang dengan gigih membuka lahan, membangun pondasi, dan menanamkan nilai-nilai luhur yang hingga kini kita warisi. Jasa-jasa beliau tidak akan pernah lekang oleh waktu, dan semangat juang mereka akan selalu menjadi inspirasi bagi kita semua. Marilah sejenak kita mengirimkan doa terbaik bagi para perintis desa yang telah mendahului kita. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, tema untuk yang ingin kita gaungkan dalam peringatan HUT Desa Sukadamai kali ini adalah penguatan tali silaturahmi antara sesama warga. Kita sadari betul bahwa Desa Sukadamai yang kita cintai ini akan semakin kuat dan maju apabila seluruh elemen masyarakat solid dan saling mendukung. Perbedaan pendapat dan latar belakang hendaknya tidak menjadi penghalang, namun justru menjadi kekayaan yang memperkaya khasanah desa kita. Melalui kegiatan tabligh akbar ini, mari kita jadikan momentum untuk saling bermaafan, mempererat persaudaraan, dan menghilangkan segala bentuk perselisihan yang mungkin ada. Saya percaya dengan hati yang bersih dan jalinan persaudaraan yang kuat, kita akan mampu menghadapi segala tantangan dan bersama-sama membangun Desa Sukadamai yang lebih baik lagi. Mari kita jadikan semangat gotong royong sebagai landasan utama dalam setiap langkah membangun. Mari kita saling bahu-membahu memberikan kontribusi terbaik sesuai dengan kemampuan masing-masing demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh warga Desa Sukadamai. Kehadiran para alim, ulama pada acara tabligh akbar ini adalah sebuah kehormatan dan kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua. Nasihat dan petuah bijak yang akan beliau sampaikan insya Allah akan menjadi bekal spiritual yang akan membimbing kita dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih baik, serta semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras demi terselenggaranya acara ini. Terima kasih pula kepada seluruh warga Desa Sukadamai atas partisipasinya dan dukungannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dan menjadikan Desa Sukadamai semakin maju, sejahtera dan baldatun toyibatun warobun khofur. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Camat Mantewe, Bapak Nyariman, Esos MM. Kepada beliau kami persilakan. Mohon izin Bapak Ibu, hawanya panas ya. Alhamdulillah. Daripada hujan. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan para habaib, ibu-ibu syarifah, para alim, guru-guru agama, tokoh masyarakat, sesepuh dan pinisepuh Desa Sugadame yang berhadir kesempatan malam hari ini yang ulun muliakan, yang sama-sama saya muliakan, yaitu penceramah kita Ustadz Haji Ilham Humaidi dari Banjarmasin ya. Alhamdulillah berserta rombongan beliau bisa hadir di tengah-tengah kita dalam rangka ulang tahun Desa Sugadame yang ke-43 dengan tablik akbar yang nanti beliau akan ceramah di tengah-tengah kita dengan harapan dengan nanti ceramah yang dibawakan oleh beliau ini semua ada nilai manfaatnya untuk kita semuanya. Amin. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Mentewe. Dalam hal ini ada Pak Dan Ramil beserta anggota, serta Bapak Kapolsek Mentewe beserta anggota yang alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Walaupun beliau kesibukannya luar biasa sekali, namun ini menghargai undangan Kepala Desa Sugadame. Tolong nanti kamploki ya. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu Kepala Desa sekecamatan Mentewe yang berhadir kesempatan malam hari ini, serta yang saya muliakan yaitu yang mewakili pemerintah Kabupaten Napumbu dalam hal ini yaitu Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Napumbu yang alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Jadi Pak Bupati mengutus beliau ke sini karena proposal dari Kecamatan Mentewe itu luar biasa banyaknya dan nanti masuknya ke bidang beliau semuanya. Makanya beliau berkesempatan hari ini hadir di tengah-tengah kita untuk memverifikasi mana yang akan ditindaklanjuti oleh beliau. Mudahan tidak semuanya. Alhamdulillah. Yang saya hormati yaitu rekan kami anggota DPRD Kabupaten Napumbu dari fraksi PDIP dan fraksi PKB yang berada di kesempatan malam hari ini, serta yang saya hormati yaitu Kepala ULWK Kecamatan Mentewe, serta yang saya hormati yaitu pengasuh pondok pesantren yang ada di wilayah Kecamatan Mentewe yang malam hari ini hadir di tengah-tengah kita, serta yang saya hormati yaitu para bapak mantan kepala Desa Sugadame yang berada di kesempatan malam hari ini, serta yang saya hormati seluruh majelis taklim dan pengurus masjid dan musola yang berada di kesempatan malam hari ini, serta Bapak, Ibu, dan hadirin. Mohon maaf ya, kalau memang ada yang tidak sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat pribadi kami di sini. Alhamdulillah kesempatan malam hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka tablik akbar dalam rangka peringatan yaitu Hari Ulang Tahun Desa Sugadame yang ke-43 dengan harapan dengan dilaksanakan tablik akbar ini dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Desa ini kita bisa
introspeksi diri kita, mengenang kronologis berdirinya desa kita ini dengan harapan ini sebagai pondasi kita untuk lebih meningkatkan pembangunan yang ada di Desa Sukadame ini pada khususnya dan pada umumnya di Kecamatan Mendewe. Selanjutnya, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Kades Sukadame memang benar adanya. Coba Bapak Ibu bayangkan, 43 yang telah lalu, kalau kita berdiri di sini itu apa yang bayangan Ibu? Mungkin di sini tuh yang ada adalah babi yang berkeliaran dengan semak belukar yang luar biasa sekali. Namun saat ini dengan lampu yang gemerlap, dengan pakaian Bapak Ibu yang semua luar biasa sekali, itu menunjukkan bahwasanya itu ini sebagai proses daripada kemajuan di kampung kita ini. Kita perlu bersyukur. Kalau yang tidak bersyukur luar biasa sekali. Kenapa? Mendirikan desa Sukadame sampai saat ini, sampai kondisi macam itu luar biasa sekali pengorbanannya. Kalau yang misalnya merasakan mulai awal, tanya kepada Mas Munawar. Tanya, bagaimana sih saat itu? Benar ya? Benar. Kenapa? Dulu jangankan kita menghadiri undangan tablik macam ini, tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Jangankan mutablik waktu itu aja, saat itu masjid ada yang melakukan sholat Jumat itu hanya 5 orang jemaahnya, saking belum tergugahnya kondisi saat itu. Tapi alhamdulillah hari ini, detik ini, semua masjid musala penuh. Kalau di hari raya Idul Fitri, ya, ya. Tapi itu kita bersyukur. Kenapa? Semua ada kegiatan keagamaan kita. Itulah sebagai feedback kita. Coba paling tidak itu saat ini itu kita jangan mengenang di saat nyamannya aja. Kita harus mengenang di saat susah itu bagaimana, gitu ya. Terus di sini, tolong juga kami camkan bersama dan kami tidak perlu absen kepala desa yang hadir, kami tidak absen. Karena kalau kami absen nanti ada yang pulang, Tapi yang penting alhamdulillah hari ini hadir semuanya, anggota semuanya ya. Karena sebagai bentuk ini bentuk kebersamaan karena momen dari Pak Marzuki adalah silaturahmi ya. Jadi hari inilah kita malam ini bersilaturahmi. Makanya nanti harapan kami kepada Pak Ustadz selaku penceramah di sini, tolong berikan kekuatan yang maksimal untuk warga kita Kecamatan Mentewe pada umumnya dan khususnya di Desa Sukadame ini paling tidak itu lebih meningkat lagi. Gitu ya. Kenapa? Jadi di sini itu karena rata-rata itu ini termasuk kaum muhajirin. Iya, muhajirin. Karena ada perpindahan dari Pulau Jawa ke sini. Sama juga Nabi. Nabi waktu itu adalah di Makkah. Dan beliau itu hijrah ke Madinah untuk paling tidak itu waktu itu menyebarkan agama Islam. Begitu juga masyarakat kami khususnya di Desa Sukadame dan desa transmigrasi itu rata-rata hijrah ke sini ada untuk memperbaiki segalanya. Dari ekonominya, dari peningkatan iman dan ketakwanya, semua dibaiki di sini. Dan alhamdulillah bersempat hari ini itu sudah terwujud sebagian besar ya. Dan saat ini juga kita perlu bersyukur bahwasanya khusus di Desa Sukadame, tolong desa yang lain jangan iri ya. Desa Sukadame itu kalau dilihat dari barometer Desa Sukadame itu menduduki ranking pertama. Satu dari jumlah penduduk, dua dari SDM,
3 dari fasilitas prasarana dan sarana pendidikan ada di Sukadame ini. Begitu juga Samatnya orang Sukadame, ya. Gitu, Samatnya orang Sukadame, tapi pas kebetulan tinggal di sini pas kebetulan. Tapi kami tidak ada istilah memihak, tidak ada. Semua kita berlakukan sama. Baik Sukadame dan seluruh desa yang ada di wilayah Kecamatan Mentewe, tidak ada yang istilah anak tiri, tidak ada. Kalau tidak percaya tanya kepada Pak Kapolsek, kita sering keliling. Iya, karena apa? Semua itu kita berlakukan sama. Begitu juga harapan kami. Jadi karena kepala desa terpilih dari jabatan politis ya. Tolong hal itu jangan dibesar-besarkan. Siapapun yang terpilih sebagai kepala desa itulah pemimpin kita. Pemimpin kita. Dan kepala desa yang terpilih itu tidak mungkin memilah-milah, ini yang memilih, aku milih enggak. Semua itu adalah warga desa Sukadame. Ini kita terpilih Pak Marzuki ini adalah untuk melanjutkan pembangunan waktu itu, karena itu sebagai masukan juga. Alhamdulillah di desa Sukadame itu pemimpin dan kepala desa itu semua dari Kabupaten Bojonegoro. Ya, Bojonegoro. Itu alhamdulillah. Karena ini sebagai riwayat daripada kepemimpinan di desa Sukadame. Jadi tidak ada istilah orang lain. Pak Marzuki dengan Pak Haji Basuki keluarga. Pak Marzuki dengan Pak Surlan keluarga. Apalagi dengan Pak Kasid. Itu semua keluarga di sini. Jadi istilah itu di sini adalah duduk bersama untuk membangun desa Sukadame. Terus yang berikutnya, jadi pengelolaan penguatan mengenai yaitu tata kelola pemerintahan. Saat ini memang ada perubahan. Karena apa? Kalau dulu desa tidak mengelola yang namanya anggaran. Saat ini desa diberikan kewenangan untuk mengelola dana desa. Semua adalah sebagai bentuk percepatan pembangunan yang ada di wilayah desa masing-masing. Begitu juga dengan hak-hak dasar yang harus dipatuhi oleh masyarakat kita, itu pun harus diselaraskan dengan visi misi daripada Pak Marzuki terpilih ya. Karena apa? Tanpa ada selaras kemauan dari masyarakat dengan visi misi Kepala Desa terpilih, itu semua nanti lepas dari susunan RPJMDes Desa Sukadame. Yang pasti sama-sama jalan di sini. Harapan kami sekali lagi, walaupun sehebat apapun Pak Marzuki, tolong dibantu ya, dibantu. Karena apa? Tanpa adanya silaturahmi, tanpa adanya kerjasama kita, mustahil Desa Sukadame akan maju seperti sekarang ini. Itu ya. Jadi semua itu ini berkat kerjasama daripada kita semuanya. Itu. Terus selanjutnya, saat ini masyarakat kita baru memperingati yang namanya Hari Kartini. Jadi harapan kami besok Pak Kepala Desa semuanya itu memberikan bunga ya Pak Kabak ya, memberikan bunga kepada berupa buket bunga kepada istri tercintanya ya. Silakan ya. Nah, tempatnya di kantor desa, nanti diberikan ucapan yang mesra lah kepada ibunya itu. Kalau bisa divideokan Pak Sugeng ya, divideokan Pak Satar juga besok ya. Tolong berikan buket berupa bunga kepada istri tercinta, divideokan. Ya gitu. Jadi silakan videonya nanti di-share supaya paling itu semua ada viral di situ. Yang pasti ini sebagai bentuk daripada suami takut istri. Kok ketawa? Enggak. Sebagai suami yang taat kepada istri. Ya. Jadi semua itu yang penting kita benih sama-sama. Ini agak sedikit itu ya Pak Ustadz, tidak apa-apa kan? Ini sebagai membuka kembali wawasan kita kepada masyarakat kita. Supaya paling masyarakat kita kalau dihimungi macam ini luar biasa. Nanti tinggal Pak Ustadz yang menekannya. Ini sama-sama jalan kita. Terus di sini juga, tolong juga kepada Bapak dan Ibu, tolong saat ini kondisi jalan kita sudah ramai sekali. Tolong juga
diperhatikan putra-putri Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kejadian laka lantas yang ada di wilayah Kecamatan Mentewe ini nanti jadi tambah pekerjaan Pak Kapolsek kita. Tolong jangan. Karena itu semua itu tanpa kesadaran kita semuanya tidak mungkin akan kita capai semuanya. Gitu ya. Kenapa? Di wilayah Kecamatan Mentewe ini itu ada jalan nasional, ada jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa, lengkap semuanya. Lengkap. Makanya itu yang harus kita jaga kondisi kita. Bahkan saat ini melalui bupati terpilih, saat ini tuh yang diutamakan adalah wilayah Kecamatan Mentewe. Kita belum bersyukur. Kenapa? Punya bupati yang memperhatikan daripada wilayah kita. Jadi belum bersyukur. Makanya Pak Bupati mengutus sekali lagi Kabak Kesra inilah supaya memperhatikan daripada bapak-bapak, ibu-ibu yang mengajukan yaitu berkaitan dengan majelis taklim, sarana dan prasarana untuk keagamaan kita supaya paling tidak lebih maksimal lagi di wilayah Kecamatan Mentewe. Terus jaga sekali lagi yaitu tolong jaga kekompakan dan kebersamaan. Yang intinya adalah sebagai bentuk konsekuensi kita untuk menjaga soliditas kita dan kemajuan desa kita. Jadi hanya itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Salah hilapnya dari pribadi kami mohon maaf dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh beliau, Bapak Bupati Tanah Bumbu, yang akan diwakili oleh Kabak Kesra, Bapak Haji Muhammad Zaki Yamani. Kepada beliau kami persilakan. Selamat saja membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama izinkan ulun menyampaikan permohonan maaf Bapak Bupati tidak bisa ataupun belum bisa berhadir bersama-sama kita pada kegiatan malam hari ini. Namun beliau titip salam terkhusus untuk warga desa Sukadamai dan umumnya warga Kecamatan Mentewe. Baik, izin ulun langsung bacakan karena Al-Mukarram Guru Ilham Sidin hendak naik sudah ke mimbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para habaib wa syaraib, wabil khusus penceramah kita Al-Mukarram Kiai Haji Ilham Humaidi dari Banjarmasin. Yang kami hormati seluruh anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Dapil 4 yang berhadir. Kemudian yang kami hormati Bapak Camat beserta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Mentewe, Bapak Kepala Desa se-Kecamatan Mentewe, terkhusus Bapak Kepala Desa Sukadamai, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur mari bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam acara tablik akbar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Desa Sukadamai yang ke-43. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada yang mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.
hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-43 kepada seluruh warga Desa Sukadamai, Kecamatan Mantewe. Usia 43 tahun bukanlah waktu yang singkat. Ini adalah perjalanan panjang yang penuh dengan sejarah, perjuangan, dan tentu saja kebersamaan. Saya mengapresiasi segala capaian yang telah diraih oleh Desa Sukadamai dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan untuk warganya. Tinggal selembar lagi, boy. Di usia 43 tahun ini, tentu seharusnya membuat Desa Sukadamai semakin dewasa, baik dewasa dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakatnya, maupun dewasa dan lebih profesional dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa yang baik, efektif, dan efisien, transparan, serta berwibawa. Saya juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya acara tablik akbar dalam rangka hari ulang tahun desa ini. Kehadiran kita di sini bukan hanya memperingati usia desa, tetapi juga meneguhkan kembali nilai-nilai keislaman, kebersamaan, dan persaudaraan di tengah masyarakat. Semoga dengan tausiah dan nasihat yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ilham Humaidi, kita semua bisa semakin kuat dalam iman, takwa, dan ukhuwah Islamiyah. Selain itu, saya mengajak seluruh warga Desa Sukadamai untuk menjadikan peringatan hari jadi ini sebagai momentum untuk semakin memperkuat rasa persaudaraan, meningkatkan semangat gotong royong, dan terus berinovasi demi kemajuan desa yang kita cintai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan ridhonya kepada kita semua. Kesempurnaan adalah milik Allah dan Rasul-Nya. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif AMDT SHMM. Demikian, salah hilap mohon dimaafkan. Mari kita bersama-sama saling bahu-membahu membangun desa, membangun kecamatan, membangun Tanah Bumbu. Kita beraksi untuk sama-sama menuju Tanah Bumbu maju, makmur, dan beradab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, kini saatnya kita menguatkan iman, menyejukkan hati, menyatukan visi dan misi membangun eratnya tali silaturahmi antar masyarakat desa. Melalui ceramah agama sekaligus doa penutup oleh Al-Ustadz Haji Ilham Humaidi, kepada Al-Ustadz Haji Ilham Humaidi, penuh hormat dan ta'zim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap
para habaib, para ulama, para pejabat, dan seluruh hadirin hadirat, terutama panitia pelaksana tablik akbar, yang mudah-mudahan tidaklah kita bubar dari ini perkumpulan, melainkan mudah-mudahan segala dosa kita diampuni Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari berbagai macam mara bahaya dan bala musibah, dan semoga kita semua diberikan keselamatan dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita semoga diberikan taufik dan hidayah serta pertolongan untuk benar-benar menjalankan amanah yang dititipkan kepada mereka, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnal khatimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari yang mulia ini, di malam yang istimewa ini, sama-sama kita berkumpul di dalam berzikir kepada Allah. Sama-sama kita berkumpul di dalam bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tahukah bahwa kegiatan yang semacam ini adalah salah satu cara kita untuk menjadikan tempat kita itu diturunkan keberkahan oleh Allah. Cara semacam ini, acara yang dilakukan pada malam hari ini adalah salah satu upaya untuk menjadikan tempat kita tempat yang dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah, dihindarkan dari mara bahaya dan dijauhkan dari bala musibah. Dari karenanya, bagaimana dahulu kota Madinatul Munawwarah sebelum datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agama tidak ditegakkan. Nilai-nilai Islam tidak ada di dalamnya. Maka setiap tempat dan wilayah, bagaimanapun majunya pembangunan, bagaimanapun mudahnya di dalam mencari rizki, kalau di dalamnya tidak ada nilai-nilai Islam, maka ketahuilah tempat itu tidak ada berkahnya. Tadi dibacakan ayat Al-Quran yang merupakan mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana Allah dengan jelas memperingatkan kepada kita dan memberitahukan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah berfirman, dengarkan apa kata Allah. Kita kepengen pada malam hari ini mendengar apa kata Allah. Adapun kata dunia, kata manusia, kadang-kadang ya seperti itu perkataannya. Malam ini dia berkata A, besok bisa jadi bukan B lagi, bisa Z. Kadang-kadang manusia memang seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana dalam satu ayat ini memberikan sebuah kabar gembira bagi setiap orang yang menginginkan hidupnya barokah. Ini yang kita cari, berkah. Jadi pemimpin, pemimpin yang berkah. Jadi pengusaha, pengusaha yang berkah. Kemudian jadi jadi pedagang, pedagang yang berkah. Pembisnis, pembisnis yang berkah. Jadi suami yang barokah. Jadi istri, istri yang barokah. Jadi orang tua yang barokah. Jadi anak-anak yang bawa keberkahan. Walhasil, kita berusaha untuk bagaimana dimanapun kita berada, apapun status kita, bagaimana itu semua menjadikan Allah memberikan keberkahan kepada kita. Umur yang diberikan oleh Allah, bagaimana agar umur kita barokah. Dan semua apa yang kita geluti, bagaimana itu menjadi keberkahan buat kita, baik keberkahan yang kita dapatkan di dunia, lebih-lebih nantinya keberkahan yang akan kita dapatkan di negeri akhirah. Di sini kuncinya. Satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita, tidak panjang-panjang.
Kenapa? Karena ketahuilah perkataan yang baik itu adalah khairul kalam magal wadal. Pembicaraan yang baik itu sedikit namun terarah. Daripada pembicaraan banyak panjang lebar namun Masya Allah tidak terarah. Begitu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Simak apa kata Allah. Kita malam hari ini sebagaimana tadi pesan daripada Pak Camat bahwasanya ulun ya sedikit aja jam 10:30 selesai. Nah, setelah itu sudah bubar. Tadi cukup sudah Pak Camat sudah panjang lebar menceritakan tentang silaturahim dan lain sebagainya. Jadi ulun cuma menambahkan seperti itu. Mudah-mudahan beliau panjang umur sehat afiat insyaallah. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jikalau bahwasanya penduduk sebuah daerah, baik itu desa, ataupun itu adalah kota, ataupun itu adalah negara, bahkan skala yang paling kecil rumah tangga. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya mereka penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah. Pemimpinnya modalnya bukan hanya sekedar di sana janji dan lain sebagainya, tapi modalnya adalah iman dan takwa. Pengusaha-pengusahanya, pembisnisnya, bahkan rakyat-rakyatnya, semua elemen masyarakat bermodalkan iman dan takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jikalau penduduk suatu daerah mereka beriman dan bertakwa. Iman bukan hanya sekedar diucapkan di mulut. Iman bukan hanya sekedar ucapan di mulut. Kebanyakan orang iman hanya di sana diucapkan di mulut. Iman dikatakan oleh para ulama, iman itu adalah yaitu qaulun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil arkan. Yang namanya iman adalah yaitu yang pertama pembenaran dari hati kita. Ada pembenaran dari hati. Kemudian diucapkan di mulut dan dibuktikan dengan perbuatan. Nah, orang yang beriman, tahu orang yang beriman seperti apa? Orang yang beriman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang telah silam beliau menjelaskan tentang derajat orang muslim. Tahu orang muslim itu seperti apa? Muslim sejati bukan hanya dilihat dari pakaian. Muslim yang sejati bukan hanya dari pengakuan, tapi Muslim sejati adalah kata Nabi Muhammad, al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Muslim sejati adalah Muslim yang mana Muslim lainnya terselamatkan dari ucapan dan tangannya. Artinya apa? Lisannya tidak pernah menyakiti perasaan orang lain. Lisannya tidak pernah membohongi orang lain. Lisannya tidak pernah mengucapkan janji palsu. Lisannya tidak pernah di sana mengucapkan sebuah janji-janji kepada orang lain namun dia sendiri yang mengkhianati. Ada muslim. Belum lagi orang mukmin. Muslim. Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Muslim sejati kata Nabi Muhammad. Tahu orang muslim sejati itu seperti apa? Muslim lainnya terselamatkan dari gangguan lisan, gangguan tangannya. Lisannya tidak menyakiti orang lain. Lisannya tidak mengecewakan orang lain. Dan inilah tanda orang yang beriman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyagul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyagul khairan. Jangan keluar dari mulut engkau melainkan kata-kata yang baik. Falyagul khairan, kalau tidak mampu liyasmut, udah diam. Ini tanda orang yang beriman. Kenapa? Karena ucapanmu menunjukkan kualitas imanmu. Ucapanmu adalah menunjukkan kualitas agamamu. Ucapanmu menunjukkan kualitas hatimu. Dari karenanya ucapan yang baik terlahir dari hati yang baik. Ucapan yang mulia terlahir dari batin yang mulia. Ucapan yang tidak mengganggu orang lain menunjukkan keimanan yang ada di dalam hatinya. Namun sebaliknya, ucapan yang menyakiti orang lain, ucapan yang kotor, itu menunjukkan
adanya kekotoran hati. Ucapan yang tidak baik menunjukkan hati yang tidak baik. Dari karenanya pernah suatu hari Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam, bagaimana ketika beliau berjalan dengan para hawariyin, para pengikut-pengikut beliau, lantas ketika beliau berjalan ada orang yang mencaci beliau. Ada orang yang menghina beliau. Ya begitu hidup di dunia. Ada yang mencaci, ada yang memaki, ada yang menghina. Wah, kita hidup di dunia, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari cacian orang lain. Tidak ada manusia yang terlepas dari hinaan orang lain. Tidak ada manusia yang terselamatkan dari cacian orang lain. Namun tahukah, ketika kita dicaci orang, pencaci yang bukanlah yang dihina. Yang hina adalah yang menghina, bukan yang dihina. Yang mulia bukan yang mencaci. Akan tetapi yang mulia adalah mereka yang dicaci, mereka yang dihina, mereka yang dimaki, mereka yang berbagai macam cacian. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang paling sempurna, paling tampan, paling bijak, tidak pernah berbohong, tidak pernah mengumbarkan janji palsu dengan orang lain. Lihat bagaimana beliau dikatakan orang gila, difitnah sebagai dukun, difitnah sebagai penyihir, difitnah berbagai macam fitnahan, kemudian pembohong beliau difitnah. Dari karenanya bagaimana Sayyidina Isa ketika lewat, kemudian ada orang yang mencaci beliau, ada orang yang menghina beliau. Ketika Sayyidina Isa mendengar ada orang yang menghina beliau, tahu apa kata beliau? Kata beliau, jazakallah khair. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas hinaan. Terima kasih banyak atas cacian. Terima kasih banyak atas hinaan. Selesai. Maka pengikut beliau bingung dengan akhlak yang begitu mulia dari Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam, sampai para pengikutnya mengatakan komplain dengan Sayyidina Isa, ya Ruhallah, wahai Isa, dia mencacimu. Kenapa engkau ucapkan terima kasih? Harusnya kita balas cacian dengan cacian, hinaan dengan hinaan, makian dengan makian. Apa kata Sayyidina Isa? Kata Sayyidina Isa, kullun yunfiq billadhi indah. Setiap orang menginfakkan apa yang dia punya. Nah, kebetulan orang tersebut yang dia punya adalah cacian, yang dia punya adalah makian, yang dia punya adalah hinaan, sehingga yang keluar dari lisannya adalah apa yang ada di dalam kepunyaannya. Dan saya, alhamdulillah, tidak ada yang saya punya kecuali cinta dan kasih sayang. Sehingga tidak mungkin saya membalas cacian dengan cacian. Kenapa? Karena kullu ina'in billadhi fihi yambahu. Setiap wadah akan memercikkan isinya. Kalau isi suatu wadah adalah kopi, maka yang keluar tidak mungkin susu. Kalau suatu wadah yang mana isinya adalah susu, tidak akan pernah yang keluar itu kopi. Maka dari karenanya, orang yang menghina tidak akan pernah menjadi mulia. Dan orang yang dihina tidak akan pernah menjadi hina. Kehinaan yang sebenarnya bagi mereka yang menghina, bagi mereka yang merendahkan orang lain. Dan itu jauh dari akhlaknya orang muslim, jauh akhlaknya orang yang mempunyai cahaya iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke pembicaraan kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Tadi beriman, yang dimaksud dengan iman apa? Yang pertama pembenaran di hati, kemudian diikrarkan, diucapkan dengan kata-kata, dan yang ketiga adalah yaitu wa amalun bil arkan. Kau buktikan dengan perbuatanmu. Kau beriman. Apabila memang benar-benar beriman, jangan ganggu tetangga. Kalau memang benar-benar beriman, muliakan tamu. Kalau memang kau benar-benar orang yang beriman, jaga ucapanmu. Kalau engkau memang benar-benar orang yang beriman, didik anakmu dengan pendidikan agama Islam.
Kalau engkau memang benar-benar orang yang beriman, jadikan rumahmu adalah rumah yang dipandang oleh Allah dan para malaikatnya. Dengan cara engkau tegakkan segala apa yang telah disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau engkau benar-benar orang yang beriman, jangan ganggu tetangga. Kalau engkau benar-benar orang yang beriman, jangan menyakiti perasaan orang lain. Kalau engkau benar-benar orang yang beriman, jangan engkau berbohong. Hanya beriman. Jadi karenanya lihat dalam surah Juz 30 yang sering kita dengar dan semuanya hafal. Allah berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin." Semuanya paham demi masa. Ayo. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh manusia dia berada dalam kerugian tanpa pengecualian sebelumnya. Innal insana lafi khusrin. Allah mengatakan rugi. Sebesar apapun cuan yang kau dapatkan, sebesar apapun untung dari bisnis yang kau geluti. Kemudian Allah mengatakan innal insana lafi khusrin. Apakah semua manusia akan mendapatkan kerugian? Illal ladzina amanu. Ini yang pertama, harus kita paham. Illalladzina amanu. Kecuali orang yang beriman. Ini kita hidup perlu dengan iman. Hidup perlu dengan iman. Orang hidup di dunia, wah kita semua sadar. Hidup ini tidak untuk selama-lamanya. Ini disampaikan dari Pak Kades, dari Pak Camat, dari bupati atau yang mewakili. Tujuan di antara kumpulan yang dilakukan pada malam hari ini diantaranya adalah bagaimana agar kita mengenang jasa-jasa orang yang terdahulu dari kita, yang mereka membangun desa ini sehingga masuk cahaya iman, sehingga masuk cahaya Islam, sehingga masuk cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hidup apabila dimaknai dengan keimanan, maka hidupnya akan membawa kepada kebahagiaan. Tapi hidup yang mana di dalam hidupnya tidak ada keimanan, sekaya apapun orangnya, sebesar apapun rumahnya, setinggi apapun jabatannya, kalau di dalam dirinya tidak ada iman, maka hidupnya tidak akan pernah mencicipi kebahagiaan. Ya Rabb, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus nih di akhir zaman, Pak, Bu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jangan kita bangga masjid kosong. Jangan kita bangga. Masjid kosong itu musibah. Membangun masjid itu mudah. Tapi yang sulit adalah membangun jiwa-jiwa, hati-hati yang mereka itu adalah hati yang mempunyai keterikatan dengan masjid. Jangan bangga masjid penuhnya 1 tahun sekali. Itu bukan kebanggaan, itu bukan lelucon. Itu musibah, bala. Bala. Kemarin peringatan Isra wal Mi'raj yang disebut apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjid. Dari masjid ke mana? Minal masjid ke masjid. Dan masjid adalah bentengnya orang Islam. Ketika benteng diremehkan, tunggu musuh Allah akan masuk di sana. Jangan bangga, harusnya kita introspeksi, ada apa? Sayyidina Ubay mengatakan, 15 menit lagi. Maaf, ulun coba sampai jam 10:30. Sayyidina Ubay mengatakan, Al-husun salasa. Bentengnya orang muslim itu 3. Paham benteng lah, pertahanan. Selama kita punya pertahanan yang kuat, insya Allah musuh bagaimanapun dia berupaya untuk membombardir kita dengan moral, dengan akhlak, dengan budaya, dengan berbagai macam, dia tidak akan pernah mampu. Apa itu benteng kita? 3. Yang pertama adalah masjid. Yang pertama adalah masjid. Kalau ingin melihat makmurnya sebuah desa, lihat bagaimana makmur masjidnya. Kalau ingin melihat makmurnya sebuah daerah, lihat bagaimana
kemakmuran masjidnya. Kalau masjidnya makmur, maka desanya, daerahnya, tempatnya, wilayahnya, kotanya bakal makmur. Tapi kalau masjidnya kosong, bahkan di sana bangga dengan 1 tahun sekali, bahkan subuhnya tidak ada, maka jangan diharap itu tempat adalah tempat yang tidak ada, yang mana di sana minim keberkahannya. Nah, ini tugas kita semuanya. Ayo, hadirin hadirat. Ini malam, maka dari karena jangan sampai larut malam. Takutnya kalau subuhnya kecolongan. Jadi jam 10:30 selesai, lu langsung pulang, panitia ngebersihin ini, subuhnya ya Allah bismillah. Dari zuhur, asar, maghrib, isya. Yuk. Bahkan tahukah orang yang bakal dapat naungan besok di padang mahsyar dari 7 golongan yang disebut sama Nabi Muhammad adalah diantaranya rajulun galbuhu mu'allagun bil masajid. Seseorang yang mana hatinya senantiasa terkoneksi dengan masjid. Dan akan datang di akhir zaman orang, kata Nabi Muhammad, lebih suka berada di rumahnya ketimbang di masjid. Ini yang pertama, masjid. Ini kalau kita jelaskan lagi, nanti lewat dari jam 10:30. Nah, lewat janji nantinya. Ini yang pertama, masjid. Yang kedua apa? Zikrullah, yaitu zikir kepada Allah. Nih perkumpulan semacam ini. Kemudian yang ketiga adalah Al-Quran, yaitu perbanyak baca Al-Quran. Nah, ini malam ini hadir di benak ulun untuk menyampaikan apa yang diwasiatkan oleh guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Semoga beliau panjang umur, sehat afiat. Nah, insya Allah ini pesan wasiat dari beliau yang ulun dengar kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu. Dan di sini ulun hadirkan, kenapa? Karena tadi kita bicarakan tentang bentengnya orang muslim adalah zikrullah. Ini salah satu zikir yang akan ulun sampaikan sebagaimana yang ulun dengar dari guru mulia Al-Habib Umar, maka mudah-mudahan bisa mengamalkan semuanya. Apa kata Habib Umar? Nih, insya Allah kalau kita amalkan ini, insya Allah desa kita berkah, semuanya berkah insya Allah. Apa? Mudah. Kata Habib Umar, nukarrir alaikum bil i'tina'i bi ayatil kursi. Saya ulang, kata beliau, untuk memberikan wasiat kepada kalian agar benar-benar menjaga bacaan ayatul kursi. Insya Allah semuanya hafal ayat kursi. Kapan? Yang pertama kata Habib Umar, ba'da kulli sholah. Ini harus diingat. Setiap Nah, ini sudah hampir 10:30, makanya story-storynya. Nah, sudah alarmnya sudah masuk. Yang pertama, baca ayat kursi ba'da kulli sholah, yaitu setelah selesai sholat. 1. Yang kedua, wa qablan naum, sebelum tidur. Ini malam. Bagaimana? Perempuan yang sedang halangan, sedang haid, boleh baca? Silahkan baca. Niatnya bukan baca Al-Quran, tapi niatnya adalah zikir, tahassun, tahaffuz, membentengi diri, tidak jadi masalah. 2. Kemudian yang ketiga, wa inda dukhulil bait, ketika ingin masuk rumah, baca ayat kursi. Wal khuruj minhu, dan keluar dari rumah. Ini 4. Yang pertama, ba'da kulli shalah, wa inda wa qablan naum, wa inda dukhul, wa inda al-khuruj. Setelah setiap selesai sholat, kemudian mau tidur, kemudian di sana ketika masuk rumah, keluar rumah, dan beliau mengatakan fahiya agwal aslihah allati tahtaju ilaiha al-ummatul yawm. Dan itu ayat kursi, kata beliau, bukan hanya 4 di setiap bacaan-bacaan kita, mau duduk, mau pergi dan lain sebagainya, mau musafir, mau perjalanan dari sini ke Banjarmasin, dari sini ke Kota Baru, dari sini ke Sungai Danau, dan kemanapun, mau ke kebun, mau kerja dan lain sebagainya, bahkan ketika buka toko, baca ayatul kursi. Karena kata Habib Umar, hiya agwal aslihah, ayatul kursi ini adalah merupakan senjata terkuat untuk umat pada saat ini. Mudahan bisa mengamalkan insyaAllah. Mudahan bisa mengamalkan insyaAllah, amin. Mudahan bisa mengamalkan insyaAllah, amin. Amin ya rabbal alamin. Nih, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Mereka yang beriman bukan hanya sekedar ngaku saya orang beriman, lah, tapi wa amilus shalihat, dan mereka yang membuktikan imannya dengan amal saleh, wa tawasau bil haq wa tawasau
bisabr. Inilah orang-orang yang tidak akan pernah mendapatkan kerugian. Mereka yang beriman, mereka yang membuktikan imannya dengan amal soleh, dan senantiasa mereka menasehati bil haq, dengan kebenaran, wasabr, yaitu dengan untuk menjalankan segala sesuatu, menghadapi hidup, kemudian meninggalkan larangan Allah dengan penuh kesabaran. Inilah mereka orang yang tidak akan pernah mendapatkan kerugian. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Walau anna ahlal qura amanu. Jikalau penduduk suatu daerah mereka beriman kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua beriman kepada Allah. Bagaimana kita mau beriman kalau kita jauh dari orang-orang yang punya iman? Sedangkan iman ini yazid wa yangus. Iman ini kadang-kadang bertambah, kadang-kadang turun. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ya seperti itu. Jaga pergaulan kita. Maka dari karenanya, wasiat di akhir zaman ini, jangan jauh dari cahaya Al-Quran. Jangan jauh dari cahaya sunnahnya Nabi Muhammad alaihi afdhalus salatu wassalam, dengan kita duduk di majelisnya para ulama. Yang mana para ulama menyampaikan apa kata Allah, apa kata Rasulullah. Itu yang kita harapkan dalam suatu majelis. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah. Yang faham siapa? Ulama. Sesuai porsinya. Ini yang kita inginkan. Dalam peringatan seperti malam ini, tablik akbar, kita pengen apa kata Allah, apa kata Rasulullah. Kalau kata-kata dunia udah cukup, di luar sana udah banyak yang membicarakan masalah dunia. Kita kepengen duduk pada saat ini mendengar apa kata Allah, apa kata Rasulullah. Kita pengen. Apa? Karena bagaimanapun engkau hidup di dunia, engkau bakal kembali kepada Allah. Siapapun engkau, bagaimanapun hidupmu, apapun jabatanmu, titik terakhirmu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beruntung orang yang mampu mempergunakan kesempatan hidup dengan sebaik mungkin. Pak, Bu, umur kita ini pendek. Akan tetapi usia yang pendek ini akan membuahkan kebahagiaan selama-lamanya jika kita gunakan dengan semaksimal mungkin. Akan tetapi umur yang pendek ini akan menjadi sebuah kebinasaan jika kita keluar dari jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Yang kedua, bermodalkan taqwa kepada Allah. Dari pemerintahnya, dari pejabatnya, modalnya iman dan taqwa. Kalau sudah modalnya iman dan taqwa, tidak akan pernah melakukan kecurangan. Tidak akan pernah menghinakan orang lain. Orang yang bermodalkan iman dan taqwa, dia akan menghormati siapapun orang yang dia temui. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Apa kata Allah? Ini janjinya Allah. Lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka niscaya akan kami bukakan atas mereka keberkahan yang melimpah, baik yang kami turunkan dari jalur langit ataupun berkah yang kami keluarkan dari jalur bumi. Halas. Ini sadaqallahul azim. Kalau tidak percaya dengan firman Allah, siapa lagi yang kita percaya? Kufur, murtad. Walau anna ahlal qura amanu. Lihat, dari karenanya Madinah sebelum datangnya Nabi Muhammad, para muhajirin sebelum datang ke sana tahu bagaimana keadaan Madinah. Keadaan Madinah adalah sangat buruk. Mereka yang bertransaksi jual beli dalam takaran dan timbangan, mengadakan transaksi yang curang, yang menakar. Apabila untuk orang lain dia kurangi, apabila untuk dirinya dia minta sempurnakan. Menimbang juga begitu. Datang Islam. Lihat, surah pertama yang diturunkan ketika Nabi Muhammad datang ke negeri Madinatul Munawwarah, yaitu surah At-Tatfif. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ayat pertama yang turun ketika Nabi Muhammad datang ke negeri Madinatul Munawwarah. Belum, sisa 4 menit lagi, jangan dimatikan dulu. Sisa 4 menit lagi, jangan dimatikan dulu. Biasanya kalau orang Qori kan ada kuning,
Dari hijau, kuning, merah. Insya Allah. 4 menit lagi. Jangan dimatikan dulu. Sampai mana tadi ceritanya? Wailul lil mutaffifin. Coba lihat. Apakah sebelumnya Taibah, Madinatul Munawwarah tidak menjadi kota yang hebat, bangunan yang mewah? Mewah. Tapi apalah gunanya bangunan yang hebat, kemudian tata bangunan yang mewah, tapi kalau penduduknya tidak mempunyai cahaya iman dan Islam, tidak menegakkan daripada hukum-hukum Islam, datang Nabi Muhammad turun ayat wailul lil mutaffifin. Sungguh celaka, binasa orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Kalau dia menimbang atas manusia, yastawfun. Artinya kalau dia menimbang untuk dirinya, dia minta sempurnakan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia menimbang untuk orang lain, maka dia merugikan orang lain. Dia kurangi timbangannya. Mengurangi. Karena Islam tidak pernah mengajarkan tipu menipu. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu di antara kami, kata Nabi Muhammad, maka dia bukan dari kelompok kami. Sampai ketika timbangan tersebut disebut oleh Allah, apa kata Allah? Ini nasihat bagi kita semuanya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun? Apakah mereka yang berbuat curang? Apakah mereka yang berbuat curang tidak meyakini tentang hari nantinya mereka bakal dibangkitkan? Hari apa itu wahai Allah? Yauma yagumun nasu li rabbil alamin. Hari yang mana setiap manusia bakal berdiri di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan semua apa yang pernah dia lakukan selama di dunia. La ilaha illallah. Dari semenjak itu Madinah, kedatangan Nabi Muhammad, Islam disebarkan, kemudian mereka melaksanakan segala syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sehingga lihat kampungnya, lihat negerinya, lihat wilayahnya. Ketika nilai-nilai Islam ditegakkan, maka kampung tersebut, wilayah itu, negara itu menjadi negara yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi tempat yang indah, bukan hanya indah, akan tetapi keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini PR kita. Ini yang harusnya kita pikirkan. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu. Akan tetapi mereka sendiri yang mendustakan, kata Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami berikan siksaan kepada mereka sesuai apa yang mereka lakukan selama di dunia. Karena itu jadilah kita orang yang mana dimanapun kita berada membawa manfaat buat orang lain, dan bekalilah hidup dengan iman dan taqwa, karena kehidupan orang yang beriman dan bertakwa akan mengantarkannya ke dalam surganya Allah, dan orang yang hidup tidak bermodalkan cahaya iman dan taqwa, hidupnya akan mengakibatkan kebinasaan, dimasukkan ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, semoga ada barokahnya, semoga kita seberataan termasuk orang yang beriman dan bertakwa, hidup dalam keadaan beriman, wafat dalam keadaan membawa iman, dan besok dikumpulkan dengan orang-orang yang beriman. Dan semoga masjid-masjid kita menjadi masjid yang makmur, yang menunjukkan desanya makmur, dan yang kita harapkan adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wala ma'na wala hawalaina mahruman wala ma'thuma wala an babika matruda. Barikillahumma lana ya Allah fi biladina wa fi qurana wa fi mudunina ya maulana ya rabbal alamin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna fi zumrati ahli iman birahmatika ya rahim ya rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, Kami sebagai pemandu acara Tablik Akbar peringatan Hari Ulang Tahun Desa Sukadamai yang ke-43 dengan mengusung tema
mempererat tali silaturahmi antar masyarakat desa, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Sekian dari kami. Apabila banyak tutur kata yang salah, mohon maaf kami haturkan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.